Satu, dua, tiga. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan praktek tentang latihan gerak sendi pada pasien yang mengalami kelumpuhan total maupun kelumpuhan sebagian. Tindakan ini tujuannya satu, supaya pasien bisa pulih kembali dan pasien bisa mengalami pemulihan secara cepat. Yang kedua, mencegah terjadinya kekakuan pada otot-otot yang dialami oleh pasien. Range of motion atau latihan gerak sendi itu ada dua jenis, aktif dan pasif. Aktif di sini pasien mengalami kelumpuhan sebagian, jadi sebagian tangannya bisa membantu nanti ketika melakukan terapi. Sedangkan yang pasif, pasien itu mengalami kelumpuhan total, jadi peran perawat di sini secara keseluruhan melakukan tindakan terapi ini. Persiapannya satu, yaitu persiapan alat. Alat-alat yang digunakan di sini ada bak instrumen, di dalamnya ada handscoon bersih, kemudian ada bengkok, ada hand body jika diperlukan, ada baki, ada pengalas, ada troli. Setelah persiapan alat selesai, kita persiapan ke pasien. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Henry, perawat yang dinas pada hari ini. Kalau boleh tahu, keluhan Bapak apa? Di bagian paru-paru saya. Oke. Siang ini kita akan melaksanakan terapi latihan gerak sendi, Pak, ya. Tujuannya yaitu supaya peredaran Bapak bisa kembali lancar dan organ-organ Bapak bisa kembali pulih. Apakah Bapak bersedia? Tujuan tindakan ini dilakukan sekitar 10-15 menit. Jadi mohon kerjasamanya. Baik Pak, saya akan mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Kemudian persiapan pasien sudah selesai, kita persiapan lingkungan. Persiapan lingkungan di sini kita menutup skesel yang ada untuk menjaga privasi pasien. Persiapan lingkungan yang sudah kita lakukan, kita masuk ke tindakan cuci tangan. Cuci tangan di sini ada 6 langkah. Yang pertama kita basahi dulu kedua telapak tangan kita di bawah air yang mengalir. Kemudian kita gosok-gosok dengan menggunakan ambil sabun, gosok-gosok telapak tangan, kemudian kedua punggung telapak tangan, kemudian jari-jari, kemudian saling menggunting seperti ini, kemudian ibu jari, kemudian kuku-kuku dengan mengerucutkan jadi satu. Setelah itu kita basuh dengan menggunakan air yang mengalir, kemudian kita keringkan. Setelah itu kita masuk ke tindakan menggunakan handscoon. Kita gunakan handscoon pada tangan yang non dominan dulu. Prinsipnya kita megang bagian dalam, jangan pernah menyentuh bagian luarnya atau kulitnya. Kemudian kita mempertahankan prinsip bersih. Kemudian setelah handscoon terpakai, pegang bagian luarnya, kulit luarnya. Kemudian masukkan ke telapak tangan, 4 jari masuk duluan, kemudian ibu jari menyusul. Setelah itu kita masuk ke latihan 1. Latihan pasif anggota gerak atas, yaitu fleksi bahu. Fleksi dan ekstensi bahu. Yang pertama permisi Pak ya. Posisinya seperti ini, kita gerakan sambil melihat ekspresi pasien sebanyak 2-3 kali. Bagaimana Pak? Apakah Bapak merasa kesakitan? Lumayan, sesuai dengan kemampuan pasien. Jika sudah dilakukan 2-3 kali, kita masuk ke latihan kedua. Abduksi dan aduksi bahu. Prinsipnya seperti ini, ya.
menjauhi dan mendekati. Ini menjauhi, kemudian mendekati. Sesuai dengan kemampuan pasien. 2-3 kali. Kemudian Yang ketiga ada rotasi internal dan eksternal bahu. rotasi internal dan eksternal, ya. Prinsipnya seperti ini. Tangan non dominan di bawah sini, kemudian kita putar ke dalam. Ini yang internal. 2-3 kali, kemudian eksternal 3 kali. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Yang keempat ada supinasi dan pronasi lengan. Pronasi dan supinasi Lengan. lengan seperti ini. Pronasi itu dia posisinya seperti ini, kemudian supinasi itu turun begini. Pergelangan tangan. Nah. Setelah itu Selanjutnya ekstensi dan fleksi pergelangan tangan dan jari. ekstensi dan Fleksi fleksi pergelangan tangan dan jari. pergelangan tangan jari, ya. Seperti ini. Ini adalah posisi fleksi, itu dia menarik, ekstensi itu keluar. Pergelangan tangan jari. Oke, dilakukan 2-3 kali. Selanjutnya fleksi dan ekstensi ibu jari. Fleksi dan ekstensi ibu jari seperti ini. Ya, kita pertahankan. Ini fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Selanjutnya latihan pasif anggota gerak bawah yaitu fleksi dan ekstensi panggul dan lutut. Permisi Pak ya, saya buka selimutnya. Fleksi dan ekstensi panggul dan lutut. Perhatikan posisinya seperti ini. Fleksi dan ekstensi ini adalah posisi fleksi, ekstensi. Banyak 2-3 kali. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya rotasi internal dan eksternal panggul. Oke, rotasi internal dan eksternal panggul. Yang pertama kita angkat 15 derajat, kemudian kita putar ke dalam. Banyak 2-3 kali, kemudian keluar. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya abduksi dan aduksi panggul. Abduksi itu menjauhi, adduksi itu mendekati. Sebanyak 2-3 kali. Kemudian kita kembalikan ke posisi semula. Dan tindakan ini dilakukan secara bergantian antara kiri dan kanan. Selanjutnya dorso dan plantar fleksi pergelangan kaki. Dorsal dan plantar fleksi pergelangan kaki. Posisinya seperti ini. Ya, kita pegang bagian tumit, bagian pergelangan, kemudian kita dorsal ada posisi mendorong, plantar itu menarik. Banyak 2-3 kali. Kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya eversi dan hipersi kaki. Ya, kita pertahankan, kemudian kita pegang tangan kita di bawah tumit, kemudian inversi itu ke dalam. Ya, inversi itu ke dalam 2-3 kali, eversi itu keluar 2-3 kali. Oke, kemudian Selanjutnya ekstensi dan fleksi jari-jari kaki. ekstensi dan fleksi jari-jari kaki, ya. Ekstensi itu keluar, fleksi itu ke dalam. Ya, banyak 2-3 kali. Sambil kita melihat ekspresi pasien. Selanjutnya latihan aktif. Oke, ini kita masuk ke latihan aktif. Di mana latihan aktif di sini, pasien mengalami kelumpuhan sebagian, ya. Jika yang sakit, yang lumpuh sebelah kanan, tangan kiri yang sehat membantu tangan yang mengalami kelumpuhan. Bapak, nanti saya akan mempraktekkan, Bapak mengikuti. Latihan 1. Yang pertama, angkat tangan yang lumpuh menggunakan tangan yang sehat ke atas. Tangan yang sehat seperti ini Pak ya. Kemudian pegang pergelangan tangan yang Bapak yang lumpuh, tarik ke atas. Yang kedua, letakkan kedua tangan di atas kepala. Selanjutnya kembalikan tangan ke posisi semula. Oke, Selanjutnya banyak
Ulangi latihan kurang lebih 3 kali. Oke, sudah. Kemudian latihan berikutnya. Latihan yang berikutnya, yang pertama angkat tangan yang lumpuh melewati dada ke arah tangan yang sehat. Oke, seperti ini Pak ya. Ini yang tangan lumpuh yang sebelah kanan, kemudian diarahkan ke tangan yang sehat. 2-3 kali. Latihan yang ketiga, Oke, yang pertama tekuk siku yang lumpuh menggunakan tangan yang sehat. ditekuk seperti ini Pak. Oke, kemudian pegang ini. Luruskan siku kemudian angkat ke atas Seperti ini Pak ya. Banyak 3 kali. 2-3 kali. Selanjutnya, Latihan yang keempat, yang pertama pegang pergelangan tangan yang lumpuh menggunakan tangan yang sehat, angkat ke atas dada. kemudian yang lanjut diangkat seperti ini. Diarahkan ke arah dada. Putar pergelangan tangan ke arah dalam dan ke arah luar. Ulangi latihan kurang 3 kali. Oke, Selanjutnya latihan yang kelima, pegang jari-jari tangan menggunakan tangan yang sehat. ini Pak ya, tangan yang sehat memegang jari-jari yang sakit, kemudian Dengan sambil menggenggam jari-jari tangan, buka jari-jari tangan, luruskan, kemudian satu Pak ya. genggam lagi jari-jari tangan. Seperti ini Pak, ya dikeluarkan satu-satu, banyak 2-3 kali. Selanjutnya, Latihan yang keenam, pegang ibu jari tangan menggunakan tangan yang sehat. pegang ibu jari tangan yang sakit dengan menggunakan tangan yang sehat, Putar ibu jari searah jarum jam. kemudian diputar-putar secara jarum jam Pak. Oke, 2-3 kali Pak ya. Selanjutnya latihan yang ketujuh, minta pasien untuk duduk, kaki diluruskan. Baik Pak, saya bantu Pak ya, posisi untuk duduk dulu, bisa pegang tangan yang sehat. Nah, oke. Kemudian Kaki yang lumpuh ditekukan dengan bantuan tangan yang sehat. tangan yang sehat menekuk kaki yang lumpuh Pak. Nah, oke ditekuk Pak. Oke. Kemudian tangan yang sehat memegang tangan yang sakit ini ditaruh di bagian sini Pak. Oke. Kemudian arahkan ke kiri dan ke kanan Pak ya, miring kanan dan miring kiri. Nah, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya latihan yang ke-8, minta pasien untuk duduk di pinggir tempat tidur. Ini dikembalikan lagi Pak tangannya enggak. Oke. Tarik sini, luruskan. Kemudian bisa ditarik sini Pak, saya bantu. Oke. Sip. Kemudian tangan yang sehat menekuk kaki yang lumpuh yang sakit ini ke bagian sini seperti ini Pak. Nah, modelnya. Oke. Kemudian tangan yang sehat memegang tangan yang sakit seperti ini Pak ya. Kemudian tangan yang sehat di sini Pak. Nah ini ditekan Pak ya. Kemudian diarahkan kiri dan kanan sini Pak. Nah sebanyak 2-3 kali. Selanjutnya, oke sudah. Baik Pak, ini kembalikan tangan yang sehat, kembalikan lagi ke sini Pak. Tangan yang sehat, kembalikan lagi ke sini. Kemudian kembalikan lagi. Saya bantu berbaring lagi Pak ya. Oke. Kita merapikan pasien. Bagaimana Pak? Rasanya setelah kita melakukan tindakan? Oke, ini bisa dilatih Bapak ya dengan keluarga Bapak ketika kami tidak ada di ruangan. Oke, terima kasih.